Shalom Royal Family, welcome to Royal Surabaya Sunday Service. We celebrate for your decision to come to the church today. We are grateful for your presence. Hadir atau absen? Alkitab mengajarkan kita tentang pentingnya beribadah. 1 Timotius pasal 4 menulis, latihlah dirimu beribadah. Oleh karena itu di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, keluarga, bahkan pribadi, let us prioritize to be present in the house of the Lord. Be present bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir dengan melibatkan sepenuhnya, sepenuh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Karena dalam ibadah, kita bukanlah penonton, kita semua adalah bagian dari ibadah. We are not called to be spectator to watch, we are called to be participant to serve. So, be present in the house of the Lord. Terhubung atau terselubung. Worship is relationship. Praise and worship bukannya sekedar tentang lagu yang kita nyanyikan dan bukan juga tentang tipe musik yang ingin kita bawakan, tapi merupakan respon hati dan gaya hidup yang berpusat pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa ada hubungan intim dengan Tuhan, maka praise and worship hanyalah aktivitas yang terselubung dan nyanyian tanpa makna. So Royals, choose connections, let's dive into His presence and be connected to Him at all times. Responding or performing. Worship bukan tentang nada dan lirik yang indah untuk didengar, tapi lebih soal hati kita yang mau diarahkan ke yang benar. Bukan tentang skill yang terlihat sempurna, but a surrendered heart to Him alone. Worship bukan tentang kita yang terlihat, tapi tentang Dia yang justru kita tinggikan. So Royals, don't just sing, don't just play music, don't stand in the same old way. Be responsive when we worship Him. Menggunakan atau menyanyiakan. Setiap kita sudah diberi dan disiapkan oleh Tuhan karunia untuk melayani dan melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya bagi kita untuk aktif dan kreatif untuk melayani dan membagikan setiap karya Tuhan kepada semua orang, sehingga karya Tuhan semakin nyata dan berdampak lebih lagi. Mari putuskan untuk tidak berdiam diri dan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. So, be responsible untuk tetap aktif dan kreatif berkarya di dalam rumah Tuhan dan membagikan semua karya Kristus kepada semua orang. Kesukaan atau tekanan. Di setiap ibadah rohani terjadi hal yang luar biasa. Anak-anak tidak hanya berjalan masuk ke gereja, mereka berlari dengan tidak sabar, dengan senyum yang paling lebar. Anak-anak percaya 100% bahwa sesuatu hal yang baik pasti terjadi. Dan Yesus berkata, kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti ini. Jadi mulai hari ini, mari tukarkan kekhawatiran orang dewasa kita dengan keajaiban seperti anak-anak. Mari beribadah dengan penuh harap and be joyful in His presence. Royal Family, let us live life at the fullest by choosing God over everything. And these are from our hearts to yours. Shalom, warga kerajaan. Haleluya, saya mengundang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau bersyukur kepada Dia yang hidup. Tuhan Raja dan segala Raja, amin. Haleluya. Oh
namamu. Haleluya. Sorakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, come on. Soraklah haleluya, haleluya. Kami mau sorakan haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yes. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Semuanya sorakan haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama tepuk tangan dengan saya, come on. Sama-sama katakan, soraklah, soraklah, haleluya. Sama-sama katakan, soraklah, haleluya, come on. Soraklah, haleluya, haleluya. Sorakan haleluya.
berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Praise be to God. Silakan duduk Royal Royal Family. Family, di kesempatan hari ini adalah minggu yang spesial dan istimewa. Karena hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah storyteller. Ada sebuah kesaksian yang akan kita dengarkan bersama-sama dari seseorang perempuan yang masih muda. Saudara, dunia saat ini tuh banyak nilai-nilai kekristenan itu yang mulai dilunturkan. Tapi kita akan melihat bagaimana sebuah kesaksian yang sangat memberkati, akan sangat memberkati kita. Ketika dia mempertahankan integritasnya, justru Tuhan memberikan kepada dia sebuah jalan, peluang, bahkan kesempatan. Jadi kadang-kadang kita mesti riding the wave justru dengan kesempatan yang Tuhan kasih. Dan kita akan mendengarkan sama-sama. Saya mau mengundang Devoria Adeline, boleh bersama-sama kita, boleh kita tepuk tangan. Lihat ya, dia masih amat sangat muda. Ivo, kita panggilnya Ivo ya. Ivo adalah putri kedua dari dua bersaudara dari pasangan Kak Santi dan Pak Hendra ya. Dan hari ini kita akan mendengarkan sama-sama bagaimana Tuhan di dalam storyline In Line with His Glory ya. Bagaimana Tuhan menuntun Ivo di dalam segala integritasnya ya, mendapatkan peluang pekerjaan yang luar biasa. Silahkan Ivo. Shalom semuanya. Mungkin dulu ada beberapa di sini yang pernah dengar saya pernah kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari kanker 7 tahun lalu. Sekarang saya ingin bercerita gimana Tuhan berkarya dalam hidup saya. Jadi sekarang saya sedang menjalani kuliah dan tahun lalu itu saya sempat mau apply intern tapi kayak sulit gitu mau apply di mana-mana. Terus saya juga awalnya saya pengen intern di Amerika, cuman waktu itu sebenarnya saya juga diberi kesempatan yang kelihatannya baik, tapi entah kenapa saya merasa nggak sejahtera. Jadi waktu itu saya membatalkan kesempatan itu. Dan waktu saya membatalkan itu saya merasa seperti saya membuang-buang kesempatan yang bagus gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik buat saya. Saya juga nggak pernah berpikir kalau saya akan tertarik atau akan pergi ke Vietnam buat intern. Tapi akhirnya saya mencoba untuk apply. Waktu itu di Intercontinental di Danang. Dan puji Tuhan diterima di sana. Dan saat saya mulai kerja di sana, awalnya saya kurang bisa menikmati karena kebetulan departemen yang saya ditempatkan itu awalnya nggak sesuai dengan harapan saya. Dan juga saat itu adalah pertama kali saya merantau, jadi agak berat buat saya karena selama 22 tahun belum pernah keluar dari rumah. Terus kemudian ya waktu itu juga sangat berat pas bulan pertama saya kerja di sana, tapi sehari demi sehari saya lewati dan setiap kali saya berangkat kerja dari tempat tinggal saya itu cuma 5 menit jalan ke tempat kerjanya, itu setiap hari saya cuma berdoa sama Tuhan, saya minta Tuhan pegang tanganku biar aku kuat buat hari ini. Dan satu ayat yang menguatkan saya waktu itu adalah di Yesaya 41 ayat 13.
Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata padamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dan lama-kelamaan saya bisa menikmati kerja di sana dan ternyata justru di departemen ini yang awalnya saya bukan yang saya harapkan, tapi justru di sana itu saya belajar banyak hal. Dan memang benar Tuhan nempatin saya di sana. Dan walaupun awalnya susah, tapi di bulan ketiga itu saya mulai ditawarin untuk lanjut kerja di sana. Dan tawaran itu juga beberapa kali diberikan pada saya sampai terakhir saya kerja di sana. Dan pada saat itu pas akhir-akhir itu sebagai syarat untuk saya bisa lanjut kerja di sana, saya itu diminta untuk membuat suatu dokumen. Tapi hal itu tuh menyangkut integritas saya. Kemudian saya sempat ragu-ragu apakah saya harus membuat dokumen ini atau saya menolak. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk menolak dan saya bilang waktu itu pada atasan saya kalau saya tidak bisa membuat hal seperti itu. Dan jika memang tidak ada cara lain untuk saya bisa kerja di sana, ya sudah mungkin lain waktu saja. Dan lagi-lagi waktu itu rasanya seperti saya membuang lagi kesempatan, kayak kesempatan emas yang diberikan pada saya. Tapi ternyata Tuhan itu memberikan hal yang lebih baik. Dan nggak lama kemudian setelah itu saya dipanggil lagi sama atasan saya dan diberitahu kalau mereka akan hire saya tanpa perlu dokumen yang tadi dan pokoknya dengan cara yang benar. Dan saya merasa kalau mungkin syarat itu tadi itu mungkin itu hanya cara mereka menguji saya dan nilai-nilai yang saya pegang. Kemudian akhirnya saya pulang kembali ke sini dengan memegang offer untuk kerja di sana dengan menerima hak yang setara dengan pegawai tetap di sana yang lain. Saya berpikir memangnya saya siapa, kayak banyak orang di sana yang apply pengen kerja di sana dengan kompetensi yang jauh lebih baik daripada saya, dengan pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya. Bahkan saya juga belum selesai kuliah, tapi Tuhan memilih saya buat bisa mendapatkan kesempatan itu. Dan saya sangat bersyukur buat itu. Dan saya percaya kalau tangan Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan kalau tangan Tuhan itu bisa menolong saya, maka Tuhan yang sama itu juga selalu ada buat kita semua. Dan jadi kita hanya perlu percaya dan menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Thank you. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ivo boleh ada di sini dulu. Kalau tadi Ivo bilang bahwa 7 tahun yang lalu dia berdiri di sini untuk bercerita tentang sebuah penyakit yang sangat langka, dan kalau hari ini dia masih ada di sini, benar-benar kita bisa melihat ya bagaimana anugerah Tuhan menuntun Ivo. Storyteller ini bukan kisah sukses saudara. Kalau saudara mendengarkan dari tadi itu justru bagaimana Ivo ini mempertahankan integritas. Mungkin dia nggak riding the wave yang dunia buat, tapi Tuhan menciptakan sebuah peluang yang baru untuk Ivo. Dan hari ini saudara, hari ini kita sama-sama merayakan International Mother's Day. Jadi hari ini adalah hari Ibu Internasional, oleh karena itu kita juga kepengen tahu ya bagaimana seorang mama bisa mendampingi seorang anak Ivo, bagaimana seorang mama ini ada di dalam perjalanan kehidupannya, memberikan nilai bahkan mampu untuk bisa membangun iman anak dan keluarga sampai dengan hari ini. Saya akan panggil Ibu Santi Kriswanto, tapi sama-sama kita lihat video berikut ini adalah video tempat di mana Ivo magang, biar kita ada bayangan ya. Ivo ini cerita di mana sih? Kita lihat video ini sama-sama. Shalom, puji Tuhan.
Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat kami berdua bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau saya melihat bagaimana Ivo sudah, Tuhan sudah berkarya begitu luar biasa dalam hidupnya Ivo. Kalau saya ingat 7 tahun yang lalu ketika dia divonis kanker ganas, langka dan sangat agresif. Rasanya seperti mimpi kalau saya lihat Tuhan berkarya dalam hidupnya Ivo. Waktu itu saya pikir kalau kita bicara soal kanker rasanya sama dengan kalau kita lihat itu kematian gitu ya. Sesuatu yang sangat menakutkan buat saya waktu itu. Buat seorang mama melihat anaknya yang masih 15 tahun dan harus tiba-tiba sakit dan sakit yang menurut pemikiran saya tuh berakhir dengan kematian. Saya hanya berseru kepada Tuhan waktu itu karena rasanya saya takut kehilangan anak ya. Sebagai seorang mama mungkin kalau kita lihat anak kita panas aja, kita pasti udah berusaha gimana caranya untuk kasih dia obat, pergi ke dokter. Tapi kali itu nih kanker gitu. Dengan semua hasil medis dari dokter akhirnya itu membuat saya jadi hancur ya. Saya berdiam diri, saya berseru kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Ivo ini anakku, tapi dia tuh milikmu, bukan milikku gitu. Aku akan melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Tetapi aku serahkan dia sepenuhnya dalam tanganmu. Saya cuma bilang bahwa Tuhan, kalaupun yang terbaik dalam pemandangan Tuhan adalah dia pulang ke rumah Bapa, aku serahkan dia sepenuhnya ke dalam tanganmu. Bukan hal yang mudah bagi seorang mama untuk melepaskan anak untuk kembali kepada Bapa. Tetapi justru ketika saya melepaskan dia pada tangan yang kuat, pada Allah yang aku percaya, Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati saya. Memang jalannya tuh kayak kita ngelewati terowongan yang panjang, yang gelap, yang kita nggak tahu ujungnya di mana gitu. Tetapi Tuhan itu memberikan pelita yang membuat kami sekeluarga bisa berjalan tuh cuman selangkah demi selangkah. Tapi itu cukup buat kami. Dan mungkin Ko Andrew masih ingat ya, saat itu Ko Andrew, Ko Hizkia, teman-teman dari KGC yang mendampingi kami selama kami melalui masa-masa sulit, musim yang mungkin gak enak untuk kita lalui gitu. Dan saya belajar dari kejadian itu ketika kita melepaskan anak-anak kita kepada tangan Tuhan yang bisa kita percaya. Dia yang take over semuanya. Dan Tuhan itu bekerja luar biasa, sempurna. Ivo sakit April 2019. September 2019 dia dinyatakan sembuh. Tetapi, puji Tuhan, tetapi kalau dites dengan tumor markernya itu belum kembali pada angka yang harusnya 0, gitu, 0,6 sampai 2 harusnya normal. Tetapi Ivo tuh masih di angka belasan. Tetapi dokternya bilang bahwa tidak semua cancer survivor itu yang mereka bisa penanda tumornya itu sampai 0 gitu. Hanya beberapa orang yang diberikan kemurahan seperti itu. Dan kemudian Desember 2019, Ivo sekali lagi mendapatkan kemurahan setelah menjalani PET CT scan dan kemudian tes tumor marker. Akhirnya Tuhan mengizinkan dia untuk sembuh sempurna dan penanda tumornya itu jadi 0. Itu saya melihat bahwa mukjizat itu masih terjadi sampai hari ini. Dan saya melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup Ivo. 2024 kami berdua mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk melayani bersama-sama dalam penerbitan bukunya Ko Daniel Yanuar. Dan kami berkolaborasi bersama-sama, saya mengedit buku itu dan Ivo Tuhan izinkan untuk terlibat dalam pembuatan gambar ilustrasinya. Saya melihat bagaimana setiap musim dari hidup kami, setiap musim dari hidupnya Ivo itu Tuhan itu tuntun ya. Kemudian
ketika dia bilang bahwa tahun 2025 kemarin bahwa dia kepengen magang di luar. Sekali lagi sebagai mama saya harus melepaskan dia lagi gitu ya. Tetapi sebetulnya nggak tega sih. Tadi ngobrol sama Ko Andrew mau melepas anak perempuan tuh berat gitu. Tapi masalahnya anak saya dua-dua perempuan gitu ya. Jadi berat sebetulnya. Aduh non kalau bisa jangan gitu. Tapi saya nggak bisa menghancurkan harapannya dia. Saya nggak bisa egois dengan mama tuh pegang terus anaknya gitu. Nggak bisa kan? Gitu. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan sekali lagi aku melepaskan Ivo dalam tangan-Mu. Aku tahu tangan Tuhan itu tangan yang kuat, yang sanggup untuk menuntun dia ke jalan yang paling tepat untuk dia. Akhirnya ya itu tadi ceritanya, Ivo sudah ceritakan semuanya dan kembali lagi melalui struggle yang gak mudah buat kami. Sebulan pertama tuh tiap pagi jam 5 pagi dia sudah telepon sama saya sampai jam 7. Ngobrol sampai teleponnya panas, menguatkan, berdoa bersama. Setelah itu pulang kerja mungkin sekitar jam 7-8 malam dia telepon lagi sampai dia tidur. Tiap hari, hati ini rasanya kayak roller coaster ya, naik turun. Aduh anakku ini kayak apa gitu. Tetapi kembali saya bersyukur sama Tuhan kalau ternyata nilai-nilai yang kita berikan pada dia sejak dia masih kecil. Dia bisa melakukan itu ketika dia jauh dari mama papahnya. Justru semuanya itu kelihatan. Gimana dia bertemu dengan Tuhan sendiri. Di masa-masa dia susah, Tuhan memberikan kekuatan. Dan dia punya pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan. Dan kemudian dia juga yang membuat saya bangga. Karena Tuhan ya, bukan bangga karena apa tapi karena Tuhan. Ketika dia berani untuk memiliki integritas sebagai warga kerajaan Allah. Integritas yang mungkin gak semua orang punya. Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan berkarya sempurna dalam hidup Ivo. Yang terakhir, saya percaya bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan Kak Santi sama Ivo boleh stay dulu karena ini adalah International Mother's Day dan Ivo ini adalah anak yang mengalami perjalanan di mana mamanya gak pernah jauh-jauh, selalu hadir. Ivo mau sampaikan apa ini buat mama, ini rahasia ini. Ivo merahasiakan mau bilang apa sama mama. Thank you Mama udah take care aku sama keluarga kita dan thank you Mama selalu mendoakan kita semua. Happy Mother's Day. Thank you. Buat semua mam yang hadir pada pagi hari ini, saya juga mengucapkan Happy International Mother's Day. Puji Yesus Tuhan. memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat Kak Santi dan Ivo. Saya berharap saudara-saudara semua juga bisa menerima berkat yang sama dan dikuatkan melalui kesaksian storyteller pada siang hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat ibu-ibu hebat yang ada di seluruh dunia ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu saja kami dimampukan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau yang pegang kendali dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Thank you Jesus. Sang Bapa selalu berjaga, Kau tak pernah lengah, kuasa-Mu sempurna. Gelombang sebesar apapun takkan kalahkanku, sebab Kau besertaku. Roh Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku.
berserah, karena Kau Tuhan yang memegang hidupku. Kami tahu Engkau pegang kendali dalam hidup kami, Bapa. Dalam-Mu ku berdiam, karena Kau Tuhan yang menulis hidupku. Ku tahu pasti selalu pegang kendali. Firman-Mu menerangi jalan, Firman-Mu menerangi jalan, tuntun setiap langkah ke air yang tenang. Kemenangan dalam hidupku bukanlah gagahku, itulah karya-Mu. Roh Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku. Padamu ku berserah, karena tangan-Mu yang memegang hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Dalam-Mu ku berdiam, karena Kau Tuhan yang menulis hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Rancangan-Mu adalah rancangan-rancangan yang terbaik, Bapa. Setingginya langit dari bumi. Rancangan-Mu dan jalan-Mu setingginya langit dari bumi. Ku ikuti jalan-Mu, Tuhan.
Mari kita teduhkan hati kita. Di hadapan Allah yang maha besar dan di hadapan Allah yang maha kudus, serta penuh dengan kasih karunia. Sebagaimana lagu yang kami nyanyikan, kami nyatakan Kau yang pegang kendali. Oleh sebab itu kami berserah penuh kepada Engkau, ya Yesus Juru Selamat kami. Hari ini Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang tidak terduga, bahkan tidak pernah kami bayangkan, membuat kami bingung, membuat kami resah, bahkan membuat kami tidak percaya kepadamu. Ampuni kami, ampuni ketidakpercayaan kami, ampuni kekhawatiran kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami tahu dan yakin serta percaya bahwa kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti mengejar kami. Kasih karunia-Mu tidak pernah berhenti untuk memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk memahami dan menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, bekerja dalam setiap kehidupan kami, dalam hati kami. Nyatakan isi hati-Mu, teguhkan iman kami, segarkan jiwa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan mengkalibrasi hati kami, yang akan menginsyafkan kami dari dosa dan menyingkapkan mata kami untuk melihat bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang benar-benar tangguh. Hamba-Mu penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kekurangan Tuhan. Tetapi satu hal yang hamba-Mu yakin dan percaya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya Injil Yesus Kristus saja yang hamba-Mu beritakan di tempat ini, bukan yang lain, bukan tentang pengalaman dan pengetahuan hamba-Mu, tetapi Injil yang membebaskan setiap kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Royals. Shalom, selamat pagi semuanya. Sekali lagi shalom. Wow, sebelum terlambat saya mau mengucapkan Happy International Mother's Day buat setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini. Dan ini hari yang istimewa juga, khususnya buat saya ya. Saya kedatangan sahabat saya dan mentor saya juga ya. Semari kita sama-sama sambut Yosia Yusuf ada di tempat ini. Yosia Yusuf everybody. Ini salah satu sahabat saya dan Yosi ini yang banyak mementorin saya waktu saya khotbah. Saya banyak belajar dari beliau dan hari ini sambil jadi juri juga dia. Cocok dah. Siapa tahu saya sekali ya diundang ke Sydney gitu kan. Walaupun Inggris masih belepotan. Jadi saya bahasa Indonesia, dia yang terjemahin bahasa Inggris. Anyway. Atau mau ke LA sama Peter. Ya. Inggrisku lumayan gak Bit? Soro ya, lumayan soro. Oke, kita sama-sama akan baca teks yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Dan mungkin kalau kita sudah Kristen dari lahir, kita sudah dengar kisah ini sangat lebih dari satu kali ya. Lebih dari satu kali. Ini dari Matius 14 ayat 23 sampai, ayat 22 sampai 33. Sini sudah ada, kita akan baca bergantian ya. Saya akan baca yang genap, Royals akan baca yang ganjil. Oke, yang sudah siap untuk membaca katakan Oke, saya akan baca yang genap dulu, nanti Royals yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Royals dan setelah. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Royals. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Tiga-tiga sama-sama, 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukannya. So, Royals, minggu lalu saya sempat sharing di tempat ini, menyampaikan hashtag yang akan kita sama-sama jalani dan hidupi 4 bulan kemudian. Masih ingat hashtagnya? Riding the wave. Thank you, Ko Andrew. Masih hanya Ko Andrew yang dapat hadiah nanti ya, dapat konsumsi di belakang nanti. Oke. Riding the wave, dan ini tagline-nya, dalam setiap perjalanan ada kesempatan untuk tumbuhkan iman. Ya, dalam setiap perjalanan ada kesempatan untuk tumbuhkan iman. Nah, sebenarnya ya, kalau kita renungkan secara seksama, storyline dan riding the wave itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau storyline itu kan ngomong seperti ini kan, when our stories in line with His glory. Jadi bagaimana cerita kita itu sejalan dengan kemuliaan Tuhan. Nah, kita harus sama-sama sadarin bahwa kemuliaan Tuhan itu besar banget. Tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan bahkan mustahil untuk dijangkau oleh manusia. Dilihat aja mustahil. Apalagi dijangkau, apalagi kita hidupin. Apalagi kita nikmatin. Kalau bukan Tuhan yang menyatakan dalam kehidupan kita. Nah, ini dia yang mesti kita pahami. Untuk menikmati dan memahami kemuliaan Tuhan, itu bukan satu momen saja dalam kehidupan kita. Seringkali orang Kristen itu terjebak dalam sebuah momen saja. Ketika aku berada di dalam ibadah, aku menikmati kemuliaan Tuhan di tempat ini. Aku menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. No, kemuliaan Tuhan itu harus dilewati dari hari ke hari. Every single step in our life, kita harus terus menerus menikmatinya. Gak bisa kalau kita hanya melihat bahwa kemuliaan Tuhan hanya sekedar momen, kita akan jadi orang-orang yang memburu KKR saja. Kita akan menjadi orang-orang yang memburu pengkhotbah saja. Kalau pengkhotbah ini, itu urapannya luar biasa. Masuk pintu aja sudah nangis berbesmili. Kalau Hizkia, apa tuh? Inggrisnya gak ceto gitu kan. Orang situ bondo lagi. Inggris Timor bisa dia. Ya, bahasa Madura bisa dia. Jadi mari kita sama-sama pahami. Dalam perjalanan inilah kita mendapatkan kesempatan demi kesempatan untuk mengenal Allah. Melalui pengenalan akan Allah, kita dibentuk untuk serupa seperti Kristus yang membuat kita berjalan semakin kuat dan tidak pernah lelah. Dalam setiap perjalanan bersama Tuhan, kita akan selalu Dia akan selalu membawa kita dalam pengenalan dan hidup dalam pertumbuhan. Sekali lagi, dalam setiap perjalanan bersama Tuhan, Dia akan selalu membawa kita dalam pengenalan dan hidup di dalam pertumbuhan. So Royals, mari sama-sama kita memahami, ketika kita di sini percaya pada Yesus dan meletakkan iman dan pengharapan kita pada Dia, maka kita harus mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Dan jika kita berada di dalam perjalanan yang sama, kita semua percaya Yesus di tempat ini. Amin. Yang percaya Yesus katakan amin. Oke, ketika kita percaya pada Yesus, otomatis tujuan kita sama. Harusnya tujuan kita sama. Tujuan kita adalah untuk mengenal Allah. Dan di dalam perjalanan kehidupan ini, kita juga dibentuk untuk semakin serupa seperti Kristus. Inilah tujuan kita. Nah, bagaimana cara Allah menyatakan dirinya di dalam perjalanan ini supaya kita semakin serupa seperti Kristus?
Saya suka sekali dengan sebuah kutipan yang disampaikan oleh C.S. Lewis. Dia mengatakan seperti ini. Allah berbisik di tengah kemakmuran kita. Dan Allah menjadikan bencana sebagai megafon untuk memanggil kita kembali padanya. Jadi kesimpulannya, Tuhan selalu hadir dan selalu menyatakan isi hatinya dalam kehidupan kita. Di tengah kemakmuran, di tengah kita lagi jaya-jayanya, di tengah kita lagi di atas tinggi-tingginya, di puncak-puncaknya, Tuhan ada di sana dengan bisikannya. Dan sekalipun kita menghadapi badai, kita menghadapi sebuah bencana, kita menghadapi segala sesuatu yang menekan kehidupan kita, itu adalah cara Tuhan untuk memanggil kita datang kembali kepadanya. Dari dua momen ini, Tuhan benar-benar menyatakan isi hatinya. Nah, tetapi seringkali kita orang percaya, kita gagal untuk mendengar Tuhan waktu kita dalam keadaan kemakmuran. Karena Tuhan berbisik di sana. Dan kita lebih suka menikmati kemakmuran tersebut. Dan tidak jarang kita menjadikan kemakmuran tersebut sebagai tujuan. Bukan Tuhan yang menjadi tujuan kita, tetapi kemakmuran tersebut kita pegang dengan erat supaya tidak lepas dari kita. Oh, kalau gitu orang Kristen gak boleh hidup makmur-makmur. Yang punya mobil di tempat ini, yang mobilnya di atas 300 juta atau 500 juta, jual semua. Hidup enak-enak aja, hidup naik bus aja. Nggak kayak gitu. Tuhan juga mengajarkan kita, nikmatin aja. Toh kemakmuran itu kan berkat dari Tuhan. Bener gak sih? Bener gak? Kita nikmatin kemakmuran. Yang harus digarisbawain adalah ketika kemakmuran tersebut itu menguasai kehidupan kita. Itu yang akan mengaburkan tujuan kita. Itu yang akan membuat kita tertekan dan membuat kita terikat. Tanpa kita sadarin, kemakmuran menggantikan Tuhan dalam hati kita. Hal ini, kondisi ini, itu sama seperti yang dialami para murid yang sedang menghadapi badai saat itu. Jadi sebelum mereka berlayar ke tengah itu, ya, sebelum mereka masuk dalam perahu dan disuruh sama Tuhan Yesus ke seberang, mereka itu mengalami dan menikmati ya, beberapa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang paling fresh apa? Yang paling fresh sebelum mereka menghadapi angin sakal ini, apa yang mereka hadapi? Mereka menikmati 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Dan mereka semua kenyang dan ada sisanya berapa? 12 bakul. Itu turah-turah. Kalau dibagiin di Wiyung, kenyang semua nih Wiyung nih. Kelompokan semua nih. Lupakan nasi, makan roti terus gitu kan. Ini yang Tuhan ingin nyatakan di tempat ini. Tapi mereka gagal untuk mengenal Tuhan. Tapi toh demikian ya, mereka ini taat. Mereka ini taat. Coba lihat ya di ayat yang ke-24. Di ayat 24 ngomongin seperti ini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. For your information, 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilo. Jadi kalau dikatakan beberapa mil, berarti mereka sudah menempuh paling enggak lebih dari 1 mil. Bener ya? Taruh kata 2 mil lah. Berarti kurang lebih ada 3,2 kilometer mereka sudah mendayung. Seringkali. Tuhan itu memerintahkan kita untuk berjalan. Dan dia pun tahu di depan perjalanan kita itu ada badai. Ada. Ini bukan cuma permission. Ini approval. Sudah jalan. Tapi Tuhan, aku sudah setia, aku sudah taat, tapi kenapa aku harus menghadapi badai? Perintah dan pengetahuan Allah dinyatakan bukan untuk menjebak kita. Aduh, rasanya terjebak ya. Sudah taat sama Tuhan, tapi kok masih mengalami seperti ini?
Tetapi Tuhan menjadikan ini sebagai cara untuk menyatakan pribadinya pada kita. Sehingga kita bisa melihat dan mengenal pribadi Tuhan secara utuh dan benar. Bagaimana cara Tuhan menyatakan pribadinya di tengah badai? Apa yang ingin Tuhan nyatakan di tengah badai yang sedang kita hadapi? Saya bagi 2 sermon saya hari ini. Yang pertama, pengenalan akan Allah. Dan yang kedua, pengalaman bersama Allah. Kita masuk ke poin yang pertama, pengenalan akan Allah. Ayat 25 sampai 26 berkata seperti ini ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Ia berteriak-teriak karena takut. Ya, jelas sekali kalau bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya di tengah badai, dia datang di dalam badai tersebut. Coba perhatikan ya, dia datang di dalam badai tersebut. Jadi kalau saudara saat ini mengalami badai, bagaimana cara Tuhan datang? Dia datang dalam badai tersebut. Dan ini yang dia nyatakan. Coba perhatikan ya, cara Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. Tetapi bagi saya ya, yang lebih tepat, Tuhan Yesus bukan berjalan di atas air, tetapi dia berjalan di atas badai. Karena gini, kalau berjalan di atas air, ada banyak orang yang mengusahakan bagaimana caranya dia bisa berjalan di atas air. Beberapa tahun lalu, Deddy Corbuzier pun pernah mencoba untuk berjalan di atas air. Tetapi tidak pernah ada satu orang pun yang mencoba di atas badai. Coba datang ke samudra gitu, terus ada badai dan segala macam. Saya mau coba dia, gak ada. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus secara implisit, Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa aku yang berkuasa di atas badai. Bahkan badai sekalipun itu ada di bawah kakiku. Itu yang sedang Tuhan Yesus katakan, itu yang sedang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada para murid. Saya tekankan sekali lagi. Yesus melakukan ini, dia berjalan di atas badai, itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Tetapi ironisnya, para murid tidak mengenali Yesus, mereka justru berteriak, hantu. Kebenaran dan pengalaman yang mereka tahu tentang Yesus itu sirna. Apa yang mereka alami, apa yang mereka nikmati, mereka pun menikmati 5 roti dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang. Mereka lupa kan itu. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita masuk di dalam badai sangat berpeluang untuk membuat kita kehilangan iman. Sekalipun Tuhan hadir, kita seringkali gagal melihat hal tersebut dan justru kita seringkali terus tinggal di dalam ketidakpuasan di tengah badai. Kita lebih sering berkata sama Tuhan, oh ya Tuhan ya, kok gini ya. Kita lebih sering berkata, kok aku terus ya Tuhan. Ada yang seperti itu. Dan kita gagal untuk berkata, aku percaya pada Yesus Sang Juru Selamatku. Tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita sering membuat kita lupa akan Tuhan. Bahkan gak jarang kita sering menyalahkan Tuhan. Mengapa hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Saya kasih satu gambaran seperti ini ya. Mudah-mudahan ini membantu Royals. Saya ini jarang ke mall. Saya jarang datang ke mall, jalan-jalan itu sudah jarang sekarang. Jadi kalau weekend itu hal terbaik untuk menghabiskan weekend adalah tidur di rumah. Wah itu paling the best lah ya. Apalagi menikmati malamnya kalau ada pertandingan MU walaupun kemarin mainnya buruk sekali. Fans MU mana suaranya? Ya, yeah. Jelek banget kemarin mainnya. Saya sampai sakit loh. Oke. Jadi saya itu jarang ke mall, tapi dalam kurun waktu dari bulan Maret sampai bulan Mei, waktu saya ke mall, saya itu melihat ada anak yang tantrum. Saudara tahu ya, tantrum ya, ngambek gitu. Dan apa yang terjadi? Satu bagian. Saya waktu itu dari
setelah pemberkatan nikahnya Doni, saya akhirnya ke Pakuan City Mall. Bayangin, orang barat Surabaya, bukan Surabaya Barat saya ya, barat Surabaya karena saya tinggal di Menganti, ya kan? Saya ke Pakuan City Mall dan di sana saya masuk ke salah satu toko mainan, di sana ada anak, dijamah Tuhan di sana, geru-geru dia, nangis-nangis gitu maksudnya. Wah, dia minta mainan, nangis-nangis sampai sampai dibawa gitu, sampai nendang-nendang gitu. Papanya sampai, udah, sampai gitu-gitu, sama papanya sampai gitu-gitu. Dia nangis sedemikian rupa. Karena apa? Dia tantrum. Mau ngomong, papanya mau ngomong apapun, gak peduli dia. Dia hanya nangis dan minta apa yang dia inginkan. Tahu kan? Di tempat mainan gak mungkin minta cakwe. Minta mainan, ya kan? Nah, gini, apa yang membuat tantrum terjadi? Bagi saya ya, waktu saya renungkan, tantrum terjadi itu adalah ketidaksinkronan antara keinginan dengan tujuan. Benar ya? Ketidaksinkronan antara keinginan dan tujuan. Jelas, anak-anak punya keinginan, sedangkan orang tua punya tujuan. Apa perbedaan tujuan dengan keinginan? Keinginan itu hanya memuaskan dia saat ini juga. Tetapi kalau tujuan meliputi berbagai macam segi, berbagai macam sudut pandang yang akan kita bisa nikmati di waktu kemudian hari. Ini yang terjadi. Anak-anak menjadi tantrum karena apa? Keinginannya tidak terpenuhi. Kesenangannya seakan-akan terenggut. Seakan-akan dunia runtuh buat dia. Papa jahat. Papa gak mau beliin aku mainan. Papa gak mau beliin aku es krim. Papa gak mau beliin aku coklat. Tetapi justru orang tua memiliki satu pandangan yang jauh lebih luas. Yang justru untuk menahan supaya kehidupan anaknya tidak runtuh karena sakit. Tidak runtuh karena kebanyakan main. Tidak runtuh ekonomi keluarga, tidak runtuh karena terlalu banyak beli mainan. Bapak-bapak katakan amin. Iya kan? Ibu-ibu juga. Supaya apa? Make up Anda tidak runtuh kan? Supaya tidak beli mainan terus. Kalau beli mainan terus, skincare dari mana? Iya kan? Skincare dari mana? So, ini yang terjadi. Terjadi ketidaksinkronan antara keinginan dengan tujuan. Royals nangkap satu hal tempat ini. Tangkap satu hal. Yang membuat kita tantrum adalah kita terlalu fokus pada keinginan kita. Dan kita gagal bahkan gak mau mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kita hanya fokus pada keinginan kita harus terpenuhi, namun enggan untuk memahami tujuan Tuhan. Bentuk tantrum beda-beda. Ada yang langsung teriak-teriak kayak tadi anak-anak, Tuhan kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Kenapa? Semuanya hilang dalam kehidupanku. Semuanya kacau balau dalam kehidupanku. Tetapi ada tantrum yang silent treatment. Pernah punya anak yang kayak gitu? Pernah? Nih, biasanya nanya cewek nih. Silent treatment. Padahal sudah gak nangis. Tapi hatinya tetap menginginkan yang dia inginkan. Gagal untuk melihat orang tuanya bahwa orang tuanya ini adalah sumber dari apa yang dia inginkan sebenarnya. Pernah lihat seperti itu? Saudara masih datang ke gereja. Saudara bahkan masih pelayanan. Tapi hatimu sudah selesai treatment sama Tuhan. Enggak Tuhan. Enak aja aku harus ngampunin dia. Enggak Tuhan. Enak aja aku harus memuridkan. Aku harus mengembalakan. Enak aja. Aku kan punya urusan sendiri. Enak aja Tuhan. Aku mesti ngomongin dia lagi. Tuhan kan gak tahu betapa dia menyakiti hatiku. Suami istri di tempat ini. Enak aja. Suami harus mengasihi istri. Dia loh gak hormat sama aku. Begitu juga istri. Enggak Tuhan, aku gak mau hormat lagi sama dia. Dia loh gak mengasihi aku. Menantu dan mertua. Bukankah kita harus tetap menghormati orang tua? Tapi enggak Tuhan. Kita tantrum.
Dan kita gagal melihat tujuan Tuhan, maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita silent treatment. Ada yang lagi tantrum sama Tuhan? Ada yang hatimu panas hari ini sama Tuhan? Ada yang lagi silent treatment sama Tuhan? Anda sudah melayani tapi Anda meninggalkan semuanya. Karena ada sesuatu dalam hatimu. Hari ini, kiranya Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Tuhan selalu datang dan selalu hadir di dalam badai kehidupan kita. Karena apa? Badai yang bergelora dalam kehidupan kita tidak akan bisa menahan badai kasih yang bergelora di dalam hati Tuhan untuk menemui kita. Saya nggak tahu badai seperti apa yang saudara sedang alami. Tetapi yang saya tahu, badai kasih yang bergelora dalam hatinya Tuhan tidak akan pernah menghalangi dia untuk mendatangi badai kehidupanmu. Karena apa? Ayat 27 menuliskan seperti ini. Dan segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada dua kata perintah di sana, tenanglah dan jangan takut. Ini adalah perintah, ini adalah sebuah perintah yang paling tepat dikatakan. Nah seringkali kan kalau kita tantrum, itu kan gak bisa, tenang, gak apa-apa ya, sabar. Ya memang harus seperti itu. Masa iya, datang Tuhan Yesus datang gitu dalam badai. Rajinlah menabung, jangan boros. Masa kayak gitu? Bener gak sih? Kenapa Tuhan Yesus bilang tenang dan jangan takut? Karena mereka lagi gak tenang dan mereka lagi takut. Sama halnya dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan kita. Tuhan juga ngomong bahwa tenanglah, jangan takut. Ini ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Di tengah badai kehidupan kita. Dia mengatakan, tenanglah, jangan takut. Tapi ada satu pernyataan yang luar biasa. Satu pernyataan yang luar biasa. Di tengah-tengah tenanglah dan jangan takut ada kata, aku ini. Menurut Septuaginta. Septuaginta itu adalah, buat Bapak Ibu yang belum tahu ya, itu adalah firman Tuhan yang ditulis dalam bahasa Ibrani, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Menurut Septuaginta, dituliskan adalah ego, emi. Aku ini. Dan kata ini itu sama seperti yang diucapkan oleh Allah kepada Musa. I am who I am. Saya kasih sebuah ini ya. Mengapa pernyataan ini sangat penting? Mengapa pernyataan ini sangat penting? Oke, saya kasih gambaran sekali lagi. Jika saya boleh tahu berapa banyak di tempat ini yang pernah main pedal dan suka main pedal, boleh kasih tepuk tangan? Boleh saya dengar sebut? Tidak apa-apa main pedal di sini, tidak apa-apa. Oke, lumayan. Buat orang yang mau main pedal dan sedang mau main pedal, saudara datang sama saya. Saya datang sama saudara, saya datang. Suka main pedal ya? Baru main pedal, tak ajarin. Overhead itu gimana? Backhand itu gimana? Apa? Bohopana apa? Apa? Bandeha itu gimana? Terus apa lagi? Bohopana itu tempat jual baju anyway. Apa? Vibora itu gimana? Saudara percaya nggak? Nggak percaya dong. Saya nggak bisa main padel. Feng Shui-nya nggak cocok saya sama padel. Tetapi jika yang datang adalah Andrew Juana dan Steven Juana mengalami ngajarin overhead, backhand, dan fodera, ovomaltine, dan segala macam lah. Apapun itu. Saudara percaya nggak? Percaya dong. Sebaliknya, kalau Andrew sama Steven ngajarin squat, deadlift, bicep curl, saudara nggak mungkin percaya. Kelihatan kan ototnya yang mana? Kelihatan kan yang lebih berotot yang mana?
See that? Kenapa pernyataan ini begitu luar biasa? Karena dia Allah yang berkuasa masuk ke dalam badai kehidupanmu. Ketika dia mengatakan aku ini, ada perlindungan di sana. Ketika dia mengatakan aku ini, ada kekuatan di sana. Ketika dia mengatakan aku ini, ada pengharapan di sana. Saudara tahu, waktu Tuhan mengatakan ini kepada Musa itu gentar, bahkan Musa disuruh lepas kasutnya. Bahkan orang Israel waktu Tuhan datang menemui mereka takut. Dan ini ya, ini luar biasa, ini kabar baiknya. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa seorang manusia? Supaya dia benar-benar bisa hadir di dalam badai kehidupanmu dan kita tanpa takut lagi. Bahkan dia bukan hadir, tetapi dia sudah mengalahkan badai terakut dalam kehidupan kita, yaitu badai dosa. Dia masuk di sana. Dia rebut kemenangan. Dan dia berikan kepada kita dan memberikan kita pengharapan. Hari ini sejatinya Tuhan ada dalam badai yang kita hadapi. Bahkan Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Tuhan memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk menyatakan pribadinya pada kita. Sehingga kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus sebagai Raja secara utuh dan benar. Bukan potongan-potongan saja. Bukan sebagian kecil saja. Tetapi kita mengenal Allah secara utuh dan benar. Royals, listen to this. Kehidupan yang sejati bukan tentang kita berada di tempat yang menyenangkan. Tetapi tentang kehadiran Tuhan yang selalu menenangkan. Kita seringkali berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan tempat yang menyenangkan. Tapi kita lupa ada Allah yang selalu hadir dan selalu menenangkan kehidupan kita. Tempat semenyenangkan apapun akan menjadi menakutkan kalau kita tidak sadar bahwa Allah yang selalu menenangkan itu hadir dalam kehidupan kita. So, ketika kita sudah tahu profil Allah yang begitu luar biasa, Tuhan membawa kita masuk di dalam pengalaman bersama Dia. Kita masuk poin yang kedua, pengalaman bersama Tuhan. Ketika mereka sudah takut, para murid sudah takut, ada satu bagian di ayat yang ke-28 sampai 29. Satu orang yang tengil banget, yang sangat berani katanya. Dia ngomong seperti ini kan sama Tuhan. Kalau memang itu engkau, suruh aku jalan ke sana. Ini luar biasa. Dan apa yang Tuhan Yesus bilang, datang, come. Dan Petrus keluar untuk mendapatkan Yesus. Dan dia berjalan di atas air. Ini bagian ini sangat luar biasa. Saya merenungkan bagian ini, wah ini luar biasa sekali. Saudara tahu enggak? Waktu para murid mengatakan bahwa Yesus hantu, Yesus udah marah loh. Udah marah kan? Malah dia bilang gini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia bilang, kalian semua ini tidak tahu diri. Balikin rotinya yang tadi. Udah gitu. Bahkan sama Petrus, dia bilang gini, oh arek kok. Udah gitu. Dia suruh datang. Dia keluar, dia datang. Dan luar biasanya lagi. Ayat 30 sampai 31. Apa yang terjadi? Ketika di tengah badai, di atas air, Petrus kena hembusan angin. Dia mulai berdebar hatinya, dia mulai ragu, dan dia jatuh, dia tenggelam. Apa yang dilakukan Petrus? Yang tadi bilang, suruh aku datang. Petrus ngomong apa? Tuhan, tolong aku. Terus Tuhan bilang gini, gak boleh, gak gitu. No, enggak, gitu kan. Masa Tuhan, kicau mania, enggak gitu. Ayo kon, mana imanmu? Udah gitu. Bangkitkan dulu dong imanmu, ayo imanmu mana? Ayo mana imanmu? Ayo, sudah kuat, ayo baru tak tolong. Enggak, di sana dikatakan apa? Segera Yesus mengulurkan tangannya. Wow. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan mengangkat. Baru dikasih tahu, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?
Mari jujur sama hati dan hidup kita. Petrus itu gambaran kita, bukan? Di mana kita sering tidak percaya sama Tuhan, tetapi kita membalut ketidakpercayaan kita dengan memanipulasi Tuhan. Kita sering menyodorkan beberapa janji dan pakai bahasa rohaninya kita bernasar sama Tuhan. Bukan nasar penyanyi ya, seperti mati lampu, bukan. Kita bernasar sama Tuhan. Coba, Tuhan, kalau ini tembus, proyek ini tembus, aku akan melayani Tuhan. Kalau seandainya aku dapat promosi, dapat komisi sekian, Tuhan separuhnya tak kasih ke Tuhan. Coba renungin. Kita buat janji itu berpusat karena kita mengasihi Tuhan atau untuk mewujudkan keinginan kita. Tanpa kita sadarin kita memanipulasi Tuhan. Seringkali, ini jebakannya ya. Seringkali kita berusaha sedemikian rupa untuk membuat Tuhan terpesona pada kita hingga kita lupa betapa mempesonanya Tuhan bagi kita. Kita berusaha melakukan berbagai macam cara dan ketika kita berada di dalam badai kita sodorkan semua CV kita. Tuhan, aku udah pelayanan loh. Tuhan ingat gak waktu ada yang sakit aku kunjungin loh. Tuhan ingat gak waktu ada yang lagi terluka aku temenin mereka loh. Kita sodorin semua tuh sama Tuhan. Coba renungkan, di tengah badai yang kita hadapi, entah berapa kali Tuhan menyatakan pribadinya, menyatakan kasihnya pada kita, menyatakan penghiburannya pada kita. Tapi kita selalu fokus kepada solusi permasalahan, bukan pada pribadi Tuhan. Tadi saya sangat diberkati dari Kak Santi dan Evo. Kak Santi tadi menutup dengan gini kan, ketika saya nggak tahu mesti gimana, saya serahkan anak saya pada Tuhan. Wow. Dan itu adalah sebuah tindakan yang paling tepat. Dan tadi Kak Santi juga bilang kan, kami hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah. Tuhan tidak menuntut kita untuk mempesona hatinya. Ayo kamu buat sesuatu dulu. Nah. Minta tolonglah sama Tuhan dan berserah. Kesaksian sangat menguatkan. Thank you Kak Santi dan Evo. Kehadiran Tuhan bukan hanya memberikan jawaban, tetapi Tuhan ingin membangun sebuah hubungan. Seringkali kita terjebak, Tuhan kasih ono jawaban langsung aja. Nah. Tuhan ingin membangun sebuah hubungan. Kalau sebuah hubungan ya dinikmati dong. Ada yang pernah PDKT di tempat ini? Kadang-kadang kan yang kalau di PDKT-in, biasanya cewek nih ya, yang perempuan, biasanya jual mahal. Bener gak sih? Tapi kita kan berusaha bagaimana caranya untuk meluluhkan hatinya. Dengan apa? Membangun hubungan. Kalau seandainya langsung dikasih jawaban-jawaban, gak ada kesan dalam hatinya. Ini yang Tuhan ingin bawa dalam kehidupan kita. Tuhan benar-benar mempesona bagi kita. Bukan yang lain. Saya kasih satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Minggu 19 April yang lalu saya dipercaya untuk jadi WL di tempat ini. Saya itu disuruh ekstafet lagu Tak Terbatas. Tak terbatas kuasamu, gitu kan. Tak terduga caramu. Saya ini punya kelemahan, susah hafal lirik. Saya susah hafal lirik, gak tahu ya, pengaruh usia mungkin. Anyway, ada yang gitu gak sih umur 40-an? Enggak sih, Ko Andrew gak kayak gitu, Tipen juga gak kayak gitu. Aku aja kayaknya, saya saja. Nah, saya dengerin lagunya, saya hafalkan liriknya dan segala macam. Saya coba dengar, saya coba ulik. Dan waktu latihan musik, semua berjalan dengan normal. Tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada sesuatu hal yang benar-benar. Saya tahu lagu itu bagus, membangkitkan iman, tapi tidak benar-benar menyentuh hati saya. Well, segala macam. Tetapi pas latihan musik semuanya aman-aman semuanya. Tetapi pas waktu saya WL,
Kan bagian verse-nya kan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ini aja aku tulis nih supaya nggak lupa. Ya kan? Gini, di bagian di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Saya dengerin lagu ini bolak-balik. Tetapi pada saat itu, seakan-akan Tuhan membukakan segala sesuatu dalam kehidupan saya. Saya pernah berada di dalam titik terendah, di mana saya bukan anak yang sangat membanggakan bagi orang tua. Saya bukan anak yang membanggakan. Kalau tadi, Evo mungkin, wah janganlah, jangan di sini. Mungkin saya, begini, mungkin gitu ya. Jadi saya tidak membanggakan. Saya 2 kali nggak naik, saya drop out. Bukankah naik 1 kali sudah cukup ya untuk mengulang? Saya naik 2 kali. Bahkan. Pada saat itu ya, pada saat titik terendah saya, papa saya itu sempat ngomong gini, wis lah kita usahakan aja, kita beli ijazah supaya Hizkia langsung naik ke kelas 3. Saya tidak naiknya kelas 2, SMA. Berusaha sedemikian rupa. Tadi kalau Ivo bertahan, mempertahankan integritas. Ini mungkin karena kasih orang tua ya. Bingung kalut melihat anaknya sangat terpuruk gitu kan. Di titik terendah. Bagaimana cara ngangkatnya. Ya sudah dibeliin ijazah aja ya. Supaya bisa naik langsung kelas 3. Bisa lah, bisa diatur lah dan segala macam. Tapi di satu titik. Puji Tuhan papa saya akhirnya. Sudahlah, gak usah lah ya kayaknya. Yang lempeng-lempeng aja. Dah papa His. Papa bisa terima kamu sekarang. Saya bukan anak yang membanggakan. Beda saya sama kakak saya yang nomor 1. Pastor David Victor. Dia lurus banget. Saya kelok-kelok jalan saya. Bahkan saya ini. Waktu saya nyanyi itu. Tuhan kayaknya membukakan di dalam struggle kehidupan perjalanan saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Tuhan sedang mengatakan bahwa kamu berada di titik ini karena aku yang angkat kamu. Orang yang drop out dulunya sekarang bisa sharing firman Tuhan, berbagi Injil dimanapun. Bahkan, untuk kemuliaan nama Tuhan ya, for His glory. Saya bisa nyelesain S2 saya. Kalau bukan Tuhan yang angkat, saya nggak tahu. Gini, kehadiran Tuhan menyatakan kebenaran bukan untuk membuat kita hidup di dalam penghakiman. Tetapi justru memberikan kita penghiburan, pemulihan dan kekuatan untuk menghidupi rencana. Pertanyaannya sekarang, yang harus kita renungkan saat ini. Saat kita menghadapi badai. Saat kita menghadapi badai kehidupan, apa yang kita rindukan? Sekedar jawabankah atau pribadi Tuhan? Waktu kita benar-benar takut dan dalam tekanan, kemanakah kita cari pertolongan? Masihkah kita percaya dan berseru kepada Tuhan? Seperti Petrus yang Petrus lakukan, Tuhan tolong aku. Tuhan mendengar dan bertindak saat kita berseru. Untuk menjawab setiap hati yang ragu dengan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang tangguh. Gak peduli seberapa ragunya hatimu, tinggal berseru saja. Dia akan segera mengulurkan tangannya dan mengangkat kita. Dan bagian yang terakhir ini sangat luar biasa. Ayat yang ke-32 dan 33. Mereka naik ke atas perahu. Siapa mereka itu? Petrus dan Yesus. Petrus dan Yesus naik ke atas perahu. Dan setiap orang di sana menyembah bahwa engkau adalah anak Allah. Ini tujuan utama dari badai yang mesti kita hadapi. Tujuan utama adalah seluruh kehidupan kita itu menyembah kepada Allah yang benar. Seluruh kehidupan kita, bukan kita serahkan untuk penyembahan kepada Allah-Allah palsu. Allah-Allah palsu yang hanya menyenangkan kita beberapa saat saja. Yang hanya menenangkan kita beberapa saat saja. Tetapi Tuhan ingin hati kita condong kepada Allah yang benar. Saya undang pemain musik boleh kembali. Ketika Yesus masuk ke dalam perahu dan Petrus masuk dalam perahu, badai langsung tenang. Ada satu kisah yang mirip dengan ini.
Kisah di perjanjian lama, kisahnya Yunus. Yunus hidup di dalam ketidaktaatan. Dia disuruh ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Terjadi badai di dalam perjalanan. Tetapi waktu terjadi badai itu, Yunus bilang gini, lemparkan aku ke laut, maka badai akan tenang. Yunus dilempar ke laut, dan badai tenang. Apa yang terjadi sama orang-orang yang ada di kapal? Mereka semua menyembah Allah yang benar. Mereka menyembah Allah yang benar. Tapi Yesus jauh lebih baik dari Yunus. Jauh lebih mulia dari Yunus. Yesus hidup di dalam ketaatan 100% untuk kemuliaan Allah Bapa. Dia jadi manusia dan dia mau masuk di dalam perahu kehidupanmu untuk menenangkan. Karena apa? Yesus sudah menyelesaikan badai yang paling akut, yaitu dosamu dan dosaku, yang memutuskan hubungan kita dengan Allah Bapa di sorga. Sehingga melalui Yesus yang datang, yang hadir, yang masuk di dalam kehidupanmu, badai sebesar apapun tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Badai sebesar apapun, justru kita akan merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa. Badai sebesar apapun yang kita hadapi, justru akan membuat kita semakin bergairah. Karena kita melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak untuk diandalkan. Bukan karena kita penuh dengan kepercayaan, tetapi Dia yang menyatakan bahwa Dia adalah pribadi yang layak untuk dipercaya. So hari ini, Yesus datang dan masuk di dalam kehidupanmu. Badai sesungguhnya yang terjadi bukan badai yang ada di sekeliling kita, tapi badai yang ada dalam hatimu. Ketika Dia masuk, maka badai itu tenang. Bukankah Dia Raja Damai? Dia Raja Damai yang turun ke dunia. Kehilangan damainya Dia tanggung di atas Golgota. Dia tanggung kengerian. Supaya apa? Kita mendapatkan keselamatan dan memperoleh hubungan yang indah bersama Tuhan. Hari ini mari kita tundukkan kepala. Kita sering ini ya, sering dengar ada sebuah kutipan, badai pasti berlalu. Tetapi hari ini saya katakan, jangan biarkan badai hanya berlalu tanpa kita mengaku bahwa di dalam hidup ini Tuhan Yesuslah yang berkuasa penuh. Mari kita tundukkan hati kita. Kita tundukkan kepala. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Sama-sama katakan Royals. Aku berserah. Aku berserah Pada Yesus saja. pada Yesus Juru Selamat. Aku Saya undang Royals untuk sama-sama mau berdiri, katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada
Hari ini Royals, seberapa banyak Royals yang menghadapi badai dalam kehidupanmu? Apapun itu. Mungkin sudah masuk di tahap engkau mulai tantrum dan mulai silent treatment sama Tuhan. Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Tetapi hari ini kebenarannya adalah justru Yesus yang akan masuk di dalam badai tersebut. Maukah kau buka hati dan maukah Anda mengatakan bahwa Tuhan, tolong aku. Hari ini siapapun yang sedang menghadapi badai dan seakan-akan sudah mau menyerah, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan saudara di dada, saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati dan dengan segala kelemahanku Tuhan, kami datang padamu. Kami tahu bahwa Engkau Allah Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang menyatakan, aku ini, ego emi, I am who I am, yang menciptakan langit dan bumi. Dan Engkau bahkan menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan, teguhkan langkah kami. Hari ini kami nyatakan bahwa kami tidak mampu, kami sudah sangat lelah, kami sangat perlu ditolong. Tuhan, tolong redahkan badai yang terbesar, yaitu di dalam hati kami. Biar kami memandang Engkau secara utuh dan secara benar. Dan biar kami tetap percaya bahwa Engkau selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kehadiran-Mu itu memberikan kami kesempatan untuk tumbuhkan iman kami. Kiranya iman-iman di tempat ini Tuhan bertumbuh. Iman putra dan putrimu di tempat ini bertumbuh. Dan mereka, putra dan putrimu di tempat ini, benar-benar menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menjamah hati kami dan mengkalibrasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Royals yang belum mendapatkan perjamuan kudus bisa angkat tangan. Rekan-rekan Asyir akan melayani Royals dengan baik. Mereka yang sudah mendapatkan roti dan anggur, sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur dan dia memecah-mecahkan dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Tubuhnya dipecahkan supaya hubungan kita yang terpecah dengan Allah Bapa di sorga dipulihkan. Tubuhnya dipecahkan supaya kita diselamatkan. Sehingga badai sebesar apapun tidak lagi sanggup memecahkan kehidupan kita. Karena kita aman di tangan Sang Juru Selamat kita. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Darahnya dicurahkan, perjanjian baru diikatkan kepada kita. Supaya dengan kesetiaannya kita bisa melewati hari-hari kita. Karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu di tengah kami Tuhan. Kami percaya kami orang-orang rapuh, tapi kami aman karena kami ditopang oleh Allah yang tangguh.
Biar kami selalu menatap Engkau dan kami mengenal pribadi-Mu secara utuh Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami melewati setiap hari-hari kami bukan dengan kekuatan kami. Dan kami bisa berkata bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Royals, kita akan dengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, bersyukurlah kita punya gembala yang terbaik. Yesus bukan cuma gembala yang baik, dia ada gembala yang terbaik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan ketika serigala datang akan melarikan diri dan domba akan tercerai-berai. Hati-hati kepada orang-orang upahan, saudaraku. Hati-hati orang yang punya motivasi yang tidak baik dan berkata mereka adalah hamba Tuhan. Kenalilah mereka dari buahnya. Yesus berkata, aku menuntun domba-domba itu keluar. Dan mereka menemukan padang rumput, air yang tenang, itu Mazmur 23. Bahkan saudaraku, disediakan hidangan di hadapan para musuhnya. Di dalam hidup ini kita akan selalu berhadapan dengan serigala, dengan pencuri, dengan perampok, saudaraku, ya melalui roh, ya kita berhadapan dengan iblis dan roh-roh jahat. Dan terutama mereka adalah penyesat. Karena itu percayalah, harus digembalakan dengan truth. Sekali lagi saya ingatkan di dalam firman Tuhan Yohanes 17:17, kita hanya bisa dikuduskan oleh kebenaran. Ada orang berkata dan saya percaya dengan dia. Cuma dulu kan tidak pakai tablet ya, pakai Alkitab. Saya masih memakai Alkitab yang buku itu. Apabila Alkitabnya itu bersih sama sekali, cuma ditaruh di rak, hatinya pasti kotor. Tapi dalam saya melayani Tuhan, berapa banyak Alkitab yang sudah saya hancurkan. Maksudnya karena seringnya dipakai, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan firman itu kebenaran itu menyucikan kita. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekali lagi paling bahaya itu penyesat. Bukan lebih dari serigala, beruang, singa. Yang lebih bahaya itu penyesat, saudaraku. Dan bagaimana kita lihat bagaimana Hawa disesatkan. Apakah benar Allah mengatakan demikian? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, dari yang diciptakan Lord God, Yahweh Elohim, ya, Yahweh Elohim. Tapi ayat kedua cuma disebutkan Elohim, Lordnya hilang. Karena itu hari ini kita tanya, who is our Lord? Dan kabar baiknya, gembala kita is our Lord. Dia membeli kita dengan darahnya. Amin. Haleluya. Bukan dengan emas dan perak. Wah, dia gampang kalau dengan emas dan perak. Jangan percaya. Kalau kamu membayar sekian, kamu akan dapat berkat dan sebagainya. Jangan percaya itu. Hanya dia yang bisa memberi makan dan memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan peringatan. Hati-hati kepada, sekali lagi, gembala upahan. Gembala upahan ada di mana-mana. Karena apa? Yang mereka cari itu adalah keuntungan secara finansial. Ya, padahal Yesus memberikan nyawa. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia yaitu akan menuruti segala perintahku. Amin. Segala perintahku. Dan firman Allah mengatakan, firman Tuhan itulah kebenaran itu. Ini perintah buat semua kepala keluarga, apalagi yang jadi gembala-gembala seperti saya begini. Nah, karena itu kita harus benar-benar mengikuti gembala agung. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 25 dikatakan kita telah kembali. Salah satu kata terbesar perjanjian lama adalah suf, kembali. Kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwamu. Roh kita sudah diselamatkan ketika kita bertobat. Tetapi setiap hari kita harus kembali. Kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwa kita. Jiwa kita sedang diselamatkan. Dan nanti tubuh kita akan diubahkan.
Sekali lagi, roh kita sudah diselamatkan, tetapi kita harus tetap mengikuti Sang Gembala Agung itu, sebab perkataannya adalah hidup yang kekal. Ketika murid-murid banyak meninggalkan Yesus, dia tanya pada Petrus dan murid-murid yang lain, kamu tidak pergi juga? Dan ini jawabannya, kemana kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan cuma kebenaran, tapi hidup yang kekal. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Royals. Wow, so good to be back ya di sini. Wow. Oke, Bapak Ibu sudah melihat video yang barusan ditampilkan. Tadi adalah video dari Rocket yang akan mengadakan Summer Camp Generation dengan tema Christ Tech yang akan diadakan pada tanggal 13 sampai 14 Juni. Dan hari ini mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat sebelum ibadah mereka sedang melakukan fundraising, akan masih buka sampai setelah ibadah. Boleh kita support untuk membeli apa yang mereka jual untuk mensupport camp mereka. Baik, saya juga ucapkan terima kasih untuk Pastor Hizkia Setiawan yang sudah memberikan firman pada hari ini. Saya bisa melihat banyak sekali jemaat yang kenyang akan firman yang dibawakan oleh Pastor Hizkia pada hari ini. Baik Royal, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Dan persembahan hari ini akan ada persembahan reguler dan juga ada persembahan pembangunan. Dan untuk persembahan reguler bisa dimasukkan lewat kantong persembahan yang diedarkan oleh Asher atau lewat QR Code yang sudah tertera di layar belakang saya. Dan untuk persembahan pembangunan bisa diberikan melalui amplop juga yang sudah diberikan oleh Asher. Baik, untuk masuk ke dalam persembahan, saya ajak kita semua untuk masuk ke dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan hari ini untuk beribadah di tempat ini dan mendengarkan firman-Mu. Kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya kami bisa memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita dan tidak bersungut-sungut. Kami tahu Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami apapun musim kehidupan kami. Oleh karena itu, itulah satu-satunya alasan kami untuk selalu bersukacita dan tidak bersungut-sungut Tuhan. Ya Tuhan, kiranya untuk persembahan yang akan kami berikan dengan hati yang sukacita ini akan selalu bekerja untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Baik, silakan memberikan persembahan. Dan sambil Anda memberikan persembahan, saya juga ingin menyapa untuk Anda yang mungkin ada yang baru pertama kali hadir di ibadah royal pada hari ini. Boleh angkat tangan. Oke, sepenglihatan saya belum ada ya. Oleh karena itu saya akan memberikan informasi yang tidak jemu-jemunya setiap minggu kami berikan bahwa di dalam Royal kita mempunyai 10 KC Komsel yang bisa Anda ikuti. So untuk kalian yang jemaat-jemaat setia yang mungkin sudah hadir di ibadah pada hari ini dan belum mengikuti Komsel, boleh silakan langsung dipilih dari 10 Komsel yang ada, boleh langsung dihubungi dan hadir setiap hari Rabu Komsel kami. Dan juga setiap hari Rabu bukan hanya Komsel, tapi juga ada quick word di igroyals.surabaya, yaitu hari ini, hari Rabu akan dibawakan oleh Daud Sugiarto, yaitu Royal Marriage and Family Ministry Leader. Dan pengumuman selanjutnya yaitu Next Week Preacher, kita akan dilayani oleh Pendeta Daniel Januar Tanujaya. Oh, so excited ya. Ajak lagi teman-teman kita, ajak saudara atau siapapun untuk kita beribadah kembali di tempat ini. Dan kalau hari Rabu ada Komsel dan juga Quick Rewards, di hari Selasa akan ada KC Gathering, yaitu tanggal 12 Mei 2026, pukul 18.30, tempatnya di lantai 3 Rock Royal Church di sini, dan akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya dengan tema Together in Worship.
Jadi diharapkan semua anggota Komsel boleh ayo kita gabung di KC Gathering di hari Selasa nanti. Lalu di hari Kamis, pengumuman selanjutnya di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 jam 10 pagi akan ada ibadah kenaikan Yesus Kristus di tempat ini juga. Dan pengumuman selanjutnya adalah hospitality hari ini. Kalau saya lihat hospitality ya, saya sangat salut dengan hospitality. Dari segala mancanegara ada ya, jajan lokal, jajan pasar, jajan internasional, semua ada. Dan hari ini sepertinya jajan internasional yaitu hospitality hari ini adalah Eclairs. Baik, saya sudah sampai di penghujung pengumuman, tapi ada satu lagi pengumuman penting. Dan sebelum saya menyampaikan pengumuman penting ini, silakan boleh melihat video yang akan tayang setelah ini. Silakan. Ya, akhirnya saya muncul kembali. Ini bukan Storyteller part 2 ya. Nanti Royal Family, aduh Storyteller lagi nih Nancy muncul lagi. Oke, dengan adanya video yang kita lihat bersama, itu adalah Rock Women Conference. Dan ini adalah Rock Women Conference pertama yang dilakukan di Rock Surabaya, saudara-saudara. Luar biasa. Di sini, adakah yang sudah mendaftar? Banyak, kok saya lihat masih banyak juga yang belum angkat tangan. Berarti memang tujuan daripada pengumuman ini adalah untuk Anda-Anda yang belum mendaftar. Sebetulnya mengapa kita membuat wanita, conference untuk perempuan gitu adalah karena kita tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan wanita hanya untuk mengisi peran saja. Kadang-kadang kesibukan jadi seorang mama, seorang perempuan, seorang ibu itu jadi semakin jago nyetir antar anak ke sekolah, makin jago masak dan hal-hal itu mendistraksi para wanita. Padahal sebetulnya Allah menciptakan wanita, Allah menebus wanita dan Allah memanggil wanita dengan purpose, dengan tujuan yang spesifik. Maka itu kami mengadakan seminar conference ini untuk kita bisa perempuan, bisa datang dan untuk mendengar juga dan melihat bahwa panggilan spesifik apa yang Tuhan taruh gitu di dalam kehidupan kita. Sama seperti Kak Santi tadi yang sudah bersaksi bagaimana seorang mama itu ada dan sangat berperan dalam tumbuh kembang pertumbuhan rohani. Dan menanamkan kebenaran di dalam kehidupan anak-anak. Itu juga yang kita kepengen bahwa semua ladies yang ada di sini itu bisa mengikuti. Seminar conference ini terbuka untuk umum, jadi bukan hanya untuk Rock Surabaya saja. Jadi kalau saudara punya pacar, ini bukan hanya untuk yang sudah menikah juga, ini terbuka bagi siapapun. Dari yang masih muda bahkan sampai yang lansia juga udah banyak gitu yang mengikuti, yang sudah mulai mendaftar. Dan pembicaranya adalah Pastor Ashley T dari Bandung, saudara-saudara. Ini adalah pembicara yang sangat luar biasa. Ada juga Laura Wibisono, ada juga Febe Sunarto dan saya sendiri yang sudah mendaftar maksudnya dan akan hadir gitu. Bukan nih, tadi Laura sama Febe langsung kaget gitu. Enggak, kita yang udah mendaftar. Jadi kamu kapan daftarnya? Gampang, daftarnya tinggal langsung scan di situ. Dan ada berita baik bahwa early bird-nya diperpanjang. Karena banyak gitu yang tanya-tanya early bird-nya kami perpanjang. Tapi buat saudara-saudara punya rekan, orang tua atau apa yang kesulitan gitu di dalam hal biaya pendaftaran. Bisa menghubungi kami, kami akan berusaha untuk bisa membantu. Dapat juga makan siang dan ada kids session. Jadi jangan khawatir mau nitipin anak ke suami. Suami gak mau dititipin, datang bawa dia di gereja. Kita menyediakan kids session juga untuk nanti. Jadi dan bahkan saudara ada juga kelas journaling. Kita tahu bahwa Kak Ashley itu pintar dalam doodle dan dia juga adalah seorang worship leader. Jadi dia juga akan mengajar di kelas-kelas workshop itu dan kami akan membagi 3 kelas untuk workshop sesuai dengan range usia. Jadi kita akan mulai belajar bagaimana sih untuk bisa merilis emosi di dalam diri. Yang kadang-kadang kalau suami tuh udah bosen kali ya kita ngomong terus 10.000 kata, mungkin ada yang 15.000 kata, nah kita diajarkan untuk doodle, untuk menulis jurnal. Jadi from worship, from wound, luka itu menjadi writing. Ya, oke, sekian aja itu pengumuman dari saya berharap ini menjadi kabar sukacita buat kita semua untuk kita boleh ikut di dalam
Rock Women Conference ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan doa berkat. Saya mengundang PDM Richard Limanto untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Oke, yuk mari kita bangkit berdiri semua. Kita akhiri ibadah hari ini dengan kita terima berkat Tuhan. Angkat tangan kita masing-masing. Tuhan karuniakan untuk umat-Mu hari ini Tuhan iman dan kesetiaan. Sehingga ketika badai ada dalam kehidupan mereka, mereka terus menemukan pribadi-Mu sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Bahwa pribadi-Mu adalah gembala yang baik memelihara kehidupan mereka sempurna. Kebenaran Tuhan ada di bagian depan-Mu dan kemuliaan Tuhan ada di barisan belakang-Mu. Terimalah berkat yang terbaik dari kerajaan-Nya, turun memberkati engkau semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua warga kerajaan yang hari ini sudah terima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, God bless you all, selamat berhari Minggu.